Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra dengan NPM 24311114 dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan mempresentasikan virtualisasi dan perkembangannya dalam sistem operasi. Baik, pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputisasi secara bersamaan. Dengan virtualisasi, sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage dibagi menjadi beberapa mesin virtual atau VM yang bekerja seolah-olah seperti komputer nyata. Konsep ini membawa fleksibilitas tinggi karena satu server dapat menjalankan banyak sistem sekaligus tanpa harus menyiapkan perangkat fisik terpisah untuk setiap kebutuhan. Tujuan dan manfaat virtualisasi yaitu yang pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Tanpa virtualisasi, baik server hanya menggunakan sebagian kecil dari kapasitas CPU dan RAM. Virtualisasi maksimalkan pemakaian hardware agar tidak ada sumber daya yang terbuang. Lalu kedua, mengurangi daya. Organisasi tidak perlu memberi banyak perangkat fisik karena beberapa sistem bisa dijalankan di satu server. Lalu ada kemudahan pengelolaan. Mesin virtual mudah dibuang, dikloning, dipindahkan atau dihapus. Ini sangat membantu untuk pengujian aplikasi pendidikan dan riset. Lalu ada keempat, isolasi sistem. Setiap VM terpisah sehingga jika satu sistem error atau terkena malware, sistem lainnya tetap aman. Yang keempat, mendukung cloud computing, yaitu layanan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud menggunakan virtualisasi sebagai fondasi utama untuk menjalankan ribuan VM secara efisien. Lalu ada jenis-jenis virtualisasi. Pertama ada virtualisasi perangkat keras, yaitu jenis virtualisasi paling umum menggunakan hypervisor untuk membuat beberapa mesin virtual di atas satu perangkat fisik. Yang kedua ada virtualisasi sistem operasi, yaitu mengizinkan banyak kontainer atau lingkungan terisolasi berjalan pada satu kernel dalam sistem operasi. Contohnya adalah Docker dan LXC. Yang ketiga, virtualisasi jaringan, yaitu membuat jaringan virtual yang terpisah dari jaringan fisik digunakan dalam cloud, data center, dan teknologi SDN, yaitu software design networking. Lalu keempat adalah virtualisasi storage. Itu menggabungkan beberapa penyimpanan menjadi satu kesatuan virtualisasi agar lebih mudah dikelola dan lebih fleksibel. Yang kelima adalah virtualisasi aplikasi. Contohnya seperti VMware, ThinkApp, Sandboxing, Wine, atau AppV. Lalu ada hypervisor dan perannya. Itu ada dua tipe. Yang pertama bare metal, yaitu berjalan langsung di atas hardware tanpa OS perantara. Cepat, stabil, dan ideal untuk server. Contoh VMware, XV, Microsoft Hyper-V, dan Xen. Lalu ada tipe kedua adalah host supervisor, yaitu berjalan di atas OS seperti Windows atau Linux. Cocok untuk penggunaan pribadi, contoh VirtualBox, VMware, dan Workstation. Lalu ada containerization, yaitu virtualisasi modern. Yaitu kontainer adalah bentuk virtualisasi yang lebih ringan daripada VM. Kontainer tidak membutuhkan OS lengkap, hanya menjalankan aplikasi dengan dependensi yang dibutuhkan. Keunggulan kontainer lebih ringan dan cepat, menggunakan sedikit RAM, waktu startup sangat cepat, mudah dipindah dan distribusikan, ideal untuk DevOps dan microservice. Contoh paling populer ada Docker dan Kubernetes. Lalu ada perkembangan virtualisasi dalam sistem operasi. Virtualisasi di Linux. Linux menyediakan teknologi seperti KVM, LXC, dan kontainer. Kubernetes yang digunakan di seluruh dunia juga berbasis Linux. Virtualisasi di Windows, yaitu Windows memiliki Hyper-V untuk server dan desktop, seperti WSL, yaitu Windows Subsystem for Linux yang memungkinkan Linux berjalan berdamaikan dengan Windows. Lalu ada virtualisasi di Android. Android menggunakan konsep sandboxing aplikasi di mana setiap aplikasi berjalan di lingkungan terisolasi untuk keamanan. Lalu ada virtualisasi di macOS. macOS mendukung Parallel dan VMware Fusion serta menyediakan hypervisor framework untuk pengembangan. Lalu dampak virtualisasi terhadap sistem operasi. Virtualisasi mengubah cara OS bekerja dan dikelola. Yang pertama, sistem operasi kini tidak hanya dijalankan langsung di hardware, tapi juga di atas hypervisor. OS harus menggunakan mekanisme sebagai pembagian sumber daya secara efisien. Banyak OS menambahkan fitur khusus untuk kontainer dan VM. Yang keempat, administrasi sistem menjadi lebih fleksibel dan scalable. Yang kelima, cloud dan data center modern dapat mengelola ribuan VM dengan otomatisasi. Lalu ada kesimpulan, virtualisasi adalah teknologi penting dalam perkembangan sistem operasi modern. Teknologi ini memungkinkan
Satu, perangkat fisik menjalankan baik sistem, meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, keamanan, dan skalibilitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.